Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembahasan tugas di minggu pertama. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zara Syafira dengan nomor NPM akhir 238. Saya Charunisa dengan akhiran NPM 369. Saya Sufi Putri Nabila dengan NPM akhir 401. Saya Ainun Najwa Aziza Fitmatan dengan NPM akhir 420. Di sini untuk soal yang pertama, diasumsikan bahwa Anda adalah seorang auditor dan Anda telah diminta untuk menjelaskan akuntansi yang tepat dan pengungkapan terkait yang diperlukan untuk setiap item di bawah ini. Untuk yang A, perusahaan memutuskan bahwa demi keringkasan, hanya laba bersih pendapatan yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Rincian mengenai pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya dihilangkan. Nah, praktek tersebut tidak benar karena laporan laba rugi tanpa adanya rincian seperti pendapatan, HPP, dan juga beban tidak sesuai dengan full disclosure principle dan juga standar akuntansi, karena akan menimbulkan kurangnya transparansi yang akan berakibat buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, laporan laba rugi harus disajikan secara rinci, terutama mengenai pendapatan, HPP, dan juga beban, agar memenuhi standar akuntansi dan akan memberikan informasi yang akurat. Nah, untuk soal yang kedua, pembelian peralatan sebesar 170.000 euro, sebagian dibiayai selama tahun tersebut melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000 euro. Perusahaan mengimbangi peralatan dengan wesel bayar dan melaporkan aset pabrik sebesar 60.000 euro. Nah, penyajian tersebut salah karena dalam penyajian tersebut perusahaan hanya melaporkan pencatatan aset sebesar 60.000 euro. Sedangkan dalam penyajian tersebut perusahaan membeli peralatan sebesar 170.000 euro dan sebagian dibiayai dengan wesel bayar sebesar 110.000 euro. Menurut aturan akuntansi, aset dan kewajiban tidak boleh digabungkan karena peralatan itu harus dicatat sesuai harga pembeliannya dan diletakkan di bagian aset tetap. Sedangkan wesel bayar harus diletakkan di bagian kewajiban dikarenakan utang adalah kewajiban yang harus dibayar. Nah, selanjutnya pertanyaan yang C, yaitu Weller telah melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 euro pada laporan keuangan. Tidak ada informasi lain yang terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terakhir. Melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 euro tanpa rincian lebih lanjut tidaklah cukup. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang metode penelitian persediaan yang digunakan, misalnya FIFO dan biaya rata-rata tertimbang, dan rincian persediaan berdasarkan kategori jika material. Hal ini memberikan pengguna pemahaman yang lebih baik tentang komposisi inventaris dan penilaiannya. Untuk yang selanjutnya, perusahaan mengubah metode penilaian persediaan dari rata-rata pertimbangan ke FIFO. Tidak disebutkan perubahan ini dalam laporan keuangan. Jika perusahaan mengubah metode penilaian persediaan di rata-rata tertimbang ke FIFO atau freeze in the freeze out tanpa menyebutkan perubahan tersebut dalam harapan keuangan, ini dapat melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama yang terkait dengan keterbukaan dan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Menurut standar akuntansi atau SAK, perubahan metode akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk alasan perubahan dan dampaknya.
terhadap laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya dapat memahami dampak dari perubahan tersebut terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, untuk soal yang 2.9, di bawah ini akan disajikan sejumlah transaksi bisnis yang terjadi selama tahun berjalan untuk Gonzales SPA. Instruksinya, dalam setiap situasi, diskusikanlah kesesuaian entry jurnal tersebut. Untuk yang A, Presiden Gonzales SPA menggunakan akun pengeluarannya untuk membeli Suburban baru hanya untuk penggunaan pribadi. Jurnal berikut dibuat dengan biaya lain-lain sebesar 29.000 atas cash sebesar 29.000. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena Suburban tersebut dibeli untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak boleh dicatat sebagai beban perusahaan. Nah, hal tersebut melanggar Economic Entity Principle yang menyatakan bahwa bisnis dan milik pribadi harus dipisahkan. Nah, seharusnya pencatatan yang benar ialah priva sebesar 29.000 atas cash sebesar 29.000. Soal selanjutnya, soal B, persediaan barang dagangan yang biayanya 620.000 euro dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 690.000 euro. Harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya penjualan. Entry berikut dibuat untuk mencatat peningkatan nilai ini, yaitu inventaris atau persediaan sebesar 70.000 pada pendapatan penjualan sebesar 70.000. Nah, penyajian tersebut itu salah karena persediaan tetap harus dicatat sesuai dengan harga belinya, yaitu sebesar 620.000, bukan dicatat sebesar 690.000 euro yang merupakan harga jualnya. Dan untuk jurnal yang benar adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan penjualan sebesar 70.000 dan persediaan sebesar 70.000. Selanjutnya pertanyaan yang C. Perusahaan tersebut dituntut sebesar 500.000 euro oleh seorang pelanggan yang menuntut ganti rugi atas cedera pribadi yang tampaknya disebabkan oleh produk yang cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh situasi tersebut. Meskipun demikian, perusahaan memutuskan untuk membuat entry sebagai berikut. Kerugian akibat gugatan hukum sebesar 500.000 euro dan tanggung jawab atas gugatan hukum sebesar 500 euro. Pencatatan jurnal tersebut tidak sesuai karena menurut standar akuntansi, kewajiban atau ganti rugi kontingensi hanya dicatat jika kemungkinan besar terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi. Dalam kasus ini, pengacara yakin perusahaan tidak akan menanggung kerugian sehingga tidak perlu dicatat sebagai kewajiban, cukup diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Untuk soal yang selanjutnya, karena tingkat harga umum meningkat selama tahun berjalan, Gonzales SPA menetapkan bahwa terdapat kekurangan biaya penyusutan sebesar 16.000 euro pada peralatannya dan memutuskan untuk mencatatnya dalam laporan keuangan. Entry berikut dibuat, beban penyusutannya 16.000, akumulasi penyusutan peralatannya 16.000. Entry yang dicatat oleh Gonzales SPA ini menunjukkan bahwa perusahaan mengakui beban penyusutan sebesar 16.000 euro karena mereka merasa biaya penyusutan peralatan mereka selama ini telah diremehkan. Entry jurnal ini dilakukan untuk menyesuaikan catatan keuangan mereka dengan keadaan yang sebenarnya. Berikut adalah penjelasan tentang entry tersebut. Jadi beban penyusutan 16.000 ini adalah pengakuan atas beban penyusutan yang harus dibebankan ke laporan laba rugi. Beban penyusutan menunjukkan akumulasi biaya peralatan selama masa manfaatnya. Yang selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 16.000 euro ini menunjukkan bahwa nilai akumulasi penyusutan terhadap peralatan yang dimiliki perusahaan
meningkat sebesar 16.000 euro. Akumulasi penyusutan adalah akun kantor yang mengurangi nilai buku peralatan di neraca. Untuk soal yang selanjutnya, yang E, Gonzales SPA khawatir apakah aset tak berwujud dapat menghasilkan uang tunai jika terjadi likuidasi. Akibatnya, goodwill yang timbul dari transaksi pembelian selama tahun berjalan dan dicatat sebesar 800.000 euro dihapuskan sebagai berikut, yaitu laba ditahan sebesar 800.000 euro atas goodwill sebesar 800.000 euro. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena goodwill itu tidak boleh langsung dihapuskan ke laba ditahan. Sebagai aset tidak berwujud, goodwill harus diuji penurunan nilainya atau impairment test-nya setiap tahun. Jika ada indikasi penurunan nilai, kerugian akibat penurunan nilai harus diakui di laporan laba rugi. Sehingga pencatatan yang benar ialah beban penurunan nilai sebesar 800.000 euro atas goodwill sebesar 800.000 euro. Soal selanjutnya adalah soal F. Karena adanya obral-obral, peralatan yang jelas-jelas bernilai 200.000 euro diperoleh dengan biaya 155.000 euro. Entry berikut adalah dibuat, yaitu peralatan sebesar 200.000, uang tunai sebesar 155.000, dan pendapatan penjualan sebesar 45.000. Nah, penyajian dalam jurnal tersebut salah karena perusahaan mencatat pembelian peralatan sebesar 200.000 euro, yang merupakan perkiraan harga sebelum diskon. Padahal harga yang dicatat adalah sebesar 155.000 euro, dikarenakan perusahaan hanya membayar sejumlah harga yang telah didiskon tersebut. Dan juga tidak perlu adanya akun pendapatan penjualan, dikarenakan perusahaan hanya membeli, bukan sedang penjual barang. Berikut merupakan jurnal yang benar, yaitu peralatan sebesar 155.000 dan kas sebesar 155.000. Selanjutnya adalah tugas E2.10 dengan instruksi komentar tentang kesesuaian prosedur akuntansi diikuti oleh Wang Group. Yang A, beban penyusutan bangunan untuk tahun tersebut adalah 60.000 karena nilai bangunan tersebut meningkat sepanjang tahun. Pengendalian memutuskan untuk membebankan biaya penyusutan ke saldo ditahan. Pendapatan bukan pendapatan bersih. Entry berikut adalah tercatat laba ditahan sebesar 60.000 dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 60.000. Pencatatan jurnal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Depresiasi adalah biaya yang harus dibebankan ke laba rugi, bukan langsung di laba ditahan. Meskipun nilai pasar bangunan meningkat, hal ini tidak menghilangkan kewajiban untuk mencatat depresiasi sebagai beban. Seharusnya entry yang benar adalah beban penyusutan sebesar 60.000 dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 60.000. Selanjutnya bagian B, bahan beli pada tanggal 1 Januari 2022 seharga 120.000 dan jumlah ini dimasukkan ke dalam akun material. Pada bulan Desember 31 2022, bahan-bahan tersebut akan menelan biaya sebesar 141.000 sehingga entry berikut dibuat. Inventaris 21.000, keuntungan atas persediaan 21.000. Berdasarkan informasi yang Anda berikan, terlihat bahwa ada perubahan nilai bahan yang tercatat
pada akun material dengan kenaikan dari 120.000 menjadi 141.000 pada akhir tahun 2022, maka entry yang Anda sebutkan adalah untuk mencatat perubahan tersebut. Untuk entry jurnalnya akan melakukan perubahan pada akun persediaan dan akun keuntungan persediaan. Entry jurnal yang benar untuk mencatat perubahan nilai bahan pada 31 Desember 2022 adalah debit persediaan 21.000, kredit keuntungan persediaan 21.000. Ini mencerminkan peningkatan persediaan bahan sebesar 21.000 yang menyebabkan keuntungan yang tercatat dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, persediaan akhir tahun bertambah sebesar 21.000 dibandingkan dengan awal tahun. Selanjutnya untuk soal yang C, selama tahun tersebut perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa. Saham tersebut memiliki nominal 135.000 dan nilai wajar sebesar 450.000. Nilai wajar peralatan tersebut tidak mudah ditentukan. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut, yaitu peralatan sebesar 135.000 atas modal saham sebesar 135.000. Nah, pencatatan aset yang diperoleh dengan menerbitkan saham itu harus didasarkan pada nilai wajar saham. Jika nilai wajar aset tidak diketahui, dalam kasus ini, nilai wajar saham adalah 450.000. Tetapi perusahaan hanya mencatat 135.000 dan menyebabkan aset tercatat lebih rendah. Sesuai standar akuntansi, modal saham dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan selisih dengan nilai wajar dicatat sebagai agio saham atau additional paid in capital. Sehingga pencatatan yang benar yaitu peralatan sebesar 450.000 atas share capital atau modal saham sebesar 135.000 dan additional paid in capital atau agio saham sebesar 315.000. Soal selanjutnya adalah soal D. Selama tahun tersebut, perusahaan menjual peralatan tertentu seharga 285.000 yen, mengakui keuntungan sebesar 69.000 yen. Karena pengawas yakin bahwa peralatan baru akan dibutuhkan dalam waktu dekat, ia memutuskan untuk menunda keuntungan dan mengamortisasikannya selama masa pakai peralatan. Perusahaan tersebut salah karena jika memperoleh keuntungan, itu harus segera dilaporkan dalam laporan laba rugi. Karena keuntungan dari peralatan lama tidak boleh dikapitalisasi dengan peralatan baru. Maka dari itu, jika mendapat keuntungan, segera diakui dan dicatat di laporan laba rugi. Dan kita tidak boleh menunda laba yang akan dikapitalisasi di masa depan. Selanjutnya, untuk soal yang E, pesanan sebesar 61.500 telah diterima dari pelanggan untuk produk yang tersedia. Pesanan ini dikirim pada tanggal 9 Januari 2022. Perusahaan membuat entry berikut pada tahun 2021, yaitu piutang usaha sebesar 61.500 atas pendapatan penjualan sebesar 61.500. Pencatatan jurnal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi akrual, khususnya prinsip pengakuan pendapatan, karena barang baru dikirim pada 9 Januari 2022. Pendapatan seharusnya diakui pada tahun 2022, bukan 2021. Seharusnya pada 2021 tidak ada pencatatan, dan jurnal tersebut baru dibuat pada 2022. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.